adik-adik. Sore Kak. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kakak akan minta waktu adik-adik semua 15 menit ke depan untuk membahas mengenai materi tentang gigi berlubang. Nah, sebelum lanjut ke sana, Untuk mendapatkan kakak uang. terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama kakak Marcelina Sonia. Adik-adik bisa panggil saya kakak Selly. Saya adalah mahasiswa dari jurusan kesehatan gigi. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, saya ingin tanya dulu kepada adik-adik. Ada yang punya gigi berlubang? Tidak. Tidak ada yang punya gigi berlubang? Oh, berarti hanya adik saja yang punya gigi berlubang. Berarti yang lain punya gigi sehat ya, mantap. Tepuk tangan dulu. Berarti adik-adik rajin ya menggosok gigi. Rajin toh? Rajin. Kalau boleh tahu menyikat gigi satu hari berapa kali? 2. Waktunya kapan saja? 3. Pagi deh. Iya, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke. Jadi adik-adik bisa lihat ini adalah contoh gigi berlubang. Adik sudah tahu kan gigi berlubang seperti apa? Ya. Jadi gigi berlubang itu merupakan rusaknya jaringan keras gigi mulai dari lapisan terluar hingga mengenai saraf gigi. Lapisan terluar itu dinamakan enamel gigi, sedangkan kalau sudah mengenai saraf itu yang kayak kelihatan hitam-hitam tuh kalau kita mengkonsumsi makanan terasa sakit gitu. Adik-adik kalau misalnya nanti mengalami gigi berlubang pasti kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Jadi itulah penyebab gigi berlubang. Sementara kakak tanya harus punya apa penyebab gigi berlubang? Ada yang tahu? Makan ya, makan manis, apalagi? Hah? Makan coklat, gula-gula. Ya, Menyikat gigi. Ya? Iya, betul sekali. Itu adalah penyebab dari gigi berlubang. Terus waktu menyikat gigi yang salah juga. Jadi adik-adik waktu menyikat gigi yang salah juga mempengaruhi terjadinya yang namanya gigi berlubang. Jadi adik-adik tuh harus bisa mengetahui dan memahami waktunya kapan saja untuk menyikat gigi. Jadi waktunya tadi pagi sudah sarapan dan malam sebelum tidur. Terus menyikat gigi juga itu waktunya itu durasinya itu 2 sampai 3 menit. Usahakan juga kalau menyikat gigi itu semua permukaan itu harus disikat ya. Yang bagian belakang tuh harus disikat. Kebanyakan kita kalau buru-buru tuh paling yang depan saja yang sikat, terus yang samping, yang bagian belakang tuh tidak disikat. Kebiasaan itu ditinggalkan ya. Usahakan kalau misalnya buru-buru tapi harus tetap menggosok gigi ke seluruh permukaan ya, sampai belakang supaya sisa-sisa makanan itu dapat keluar gitu, supaya tidak menempel di permukaan gigi. Nah, di sini tanda dan gejala lubang gigi ini ada yang tahu tanda dan gejalanya? Nah, yang pertama di sini tanda dan gejalanya itu dapat berwarna hitam dan coklat. Jam berapa Kak? Jam berapa Kak? Ada bibir kita? Ada? Tidak ada. Oh, berarti ada. adik sehat semua ya? Oke. Kak, saya jadi goyang. Ternyata adik-adik punya pemikiran yang sangat baik sekali untuk bagaimana kita selalu menjaga kesehatan gigi agar tetap terjaga. Dan lubang pada jaringan keras gigi. Nah, lubang pada jaringan keras gigi adik-adik itu lubang pada kalau misalnya ini kan gigi nih. Yang lapisan terluarnya itu dia itu awalnya tadi mengalami hitam coklat, berubah, dia akan merembes ke seluruh permukaan. Terus rasa ngilu bila terkena rangsangan panas dan dingin. Nah, jika kita sudah mengalami gigi berlubang, pasti kalau kita mengonsumsi makanan panas maupun minuman dingin, misalnya es, pasti kita kayak rasa ngilu toh kalau itu makanan atau minuman itu terkena di gigi yang lubang itu.
Jadi adik-adik, kalau kita sudah memiliki gigi berlubang itu pasti rasanya tidak enak sekali. Begitu banyak sekali masalah yang terjadi dalam diri kita. Mulai dari apa tadi? Tidak bisa tidur, apalagi Bisa makan. tidak bisa makan, apalagi rasanya ya terus karena semua akibatnya gigi berlubang toh, karena adanya gigi berlubang. Terus rasa sakit bilang mengenai saraf gigi tadi. Oke, di sini kakak sudah jelaskan tadi. Terus rasanya ini bila menggigit sesuatu. Adik-adik pernah menggigit sesuatu kayak rasanya nyeri begitu? Pernah adik? Itu nanti juga dapat itu adalah tanda dan gejala terjadinya gigi berlubang. Jadi usahakan mulai dari sekarang kita harus menjaga pola makan yang sehat. Dengan apa? Mengkonsumsi makanan yang bersifat, contohnya sayur, buah-buahan. Sini siapa yang sering makan sayur? Saya. Wah, semua. Oke. Yang makan buah-buahan? Terus dari berbagai masalah, dari kemudian penyebab, terus tanda dan gejala. Di sini juga ada beberapa cara pencegahan agar diri kita terbebas dari yang namanya luka. Yang pertama itu menyikat gigi secara teratur dan benar. Oke, saya tanya, menyikat gigi tadi berapa kali? Ya, waktunya kapan saja? Oke, pintar sekali. Berarti adik sudah mendengarkan dengan baik ya apa yang saya jelaskan tadi. Terus yang kedua, mengurangi makanan yang manis dan lengket. Ayo jujur, di sini siapa yang sering mengkonsumsi makanan yang manis? Katanya. Pasti semua ini. Iya, semua ini. Jangan tipu. Karena makanan manis kan enak. Pasti semua anak-anak itu suka sekali. Ada yang sekali untuk mengkonsumsi makanan yang manis-manis, yang mengandung gula. Toh? Semua suka? Jadi adik-adik, makanan yang manis itu, rongga mulut kita itu sangat suka yang manis-manis. Karena bakteri-bakteri itu, kalau misalnya kita makanan manis, mengkonsumsi gula atau coklat, terus kita juga lupa menggosok gigi, kita berjemur, maka makanan manis tersebut berubah jadi bakteri. Bakteri tersebut akan membuat adanya ulat di gigi kita, maka gigi kita itu akan menjadi berubah. Jadi kalau kita mulai sekarang adik-adik, kalau siapa yang dalam satu minggu tuh setiap hari jajan terus, setiap hari, angkat tangan, jujur, tidak apa-apa jujur. Semua? Oh, ya, dia yang jujur, dan adik. Ada setiap hari dalam satu minggu itu jajan terus setiap hari di sekolah. Jajan apa saja kalau boleh tahu? Oh, makanan ringan. Oke, boleh mengkonsumsi makanan ringan adik, tapi harus bisa mengurangi ya, supaya tidak terjadinya gigi berlubang. Terus yang berikut juga cara pencegahan yang paling efektif adalah mengkonsumsi makanan yang berserat tadi. Seperti apa adik? Adik ini siapa namanya? Livio. Seperti apa makanan berserat? Sayur tadi ya. Sayur-sayur sama buah-buahan. Adik sering makan sayur di rumah? Terus sering mengkonsumsi air putih? Satu hari berapa kali? Mobil. Mobil. Terus cara pencegahan berikut tadi adalah mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, untuk makanan ini, buah-buahan ini adik-adik bisa beli di pasar. Mama di rumah pasti juga sering masak kan buat adik-adik. Ya, jadi sering mengkonsumsi makanan yang berserat. Oke, terus mengontrol ke fasilitas kesehatan gigi. Siapa di sini yang pernah ke dokter gigi? Wah, kalau pada tahu dia pergi apa? Cabut gigi bagaimana? Bagian mana? Bagian itu karena lubang atau goyang? Lubang. Oh, itu. Itu adalah salah satu contoh perilaku gigi. Ya. Kalau kita sudah mengalami gigi berlubang, itu otomatis pasti kemarin sakit kan? Sakit gigi berlubang. Jadi banyak sekali akibat jika kita mengalami yang namanya gigi berlubang ya.
Jadi adik-adik mulai sekarang harus bisa memperhatikan kesehatan giginya, yaitu dengan cara selalu mengontrol kesehatan gigi ke fasilitas kedokteran gigi. Ada yang tahu setiap berapa kali? Setiap 3 bulan sekali ya untuk adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya kakak, punya mama ataupun ponakan, kasih tahu mereka bahwa kalau kita itu dalam 1 bulan mengontrol giginya itu, kalau untuk mereka yang tua-tua itu bisa 6 bulan sekali, sedangkan adik-adik 3 bulan sekali. Oke deh, ya. Adik-adik bisa lihat di sini juga ada contoh makanan yang kakak jelaskan tadi. Di sini juga ada coklat. Nah, di sini juga adalah Pepsodent. Jadi adik-adik kalau menyikat gigi itu jangan lupa menggunakan Pepsodent ya, karena Pepsodent itu kan mengandung fluoride supaya bisa mencegah terjadinya gigi berlubang, bisa memperkuat enamel kita, gigi kita, supaya bisa tercegah dari yang namanya gigi berlubang. Oke deh. Adik fokus nanti ada satu lagi. Sekarang pengobatan dari gigi berlubang. Pengobatan itu konsultasi tentang gigi berlubang ke dokter gigi. Nah, ini adik-adik bisa pergi dengan orang tua, dikonsultasi mengenai misalnya adik-adik sudah mengalami gigi berlubang, rasa sakit sudah tidak bisa diatasi lagi, adik-adik bisa datang ke dokter gigi dengan orang tua untuk konsultasi bagaimana apakah gigi saya ini masih bisa dirawat atau dicabut gitu ya. Jadi harus datang ke fasilitas kedokteran gigi ya. Terus yang itu pengobatan gigi berlubang ke dokter gigi ya. Salah satunya misalnya kalau adik-adik punya gigi berlubang, salah satu caranya itu dengan melakukan penambalan misalnya ya. Oke deh, mungkin itu saja penyuluhan singkat dari saya mengenai lubang gigi. Mungkin dari adik-adik semua ada yang mau bertanya ke kakak supaya kita di sini saling mengerti dan memahami bagaimana cara mencegah terjadinya gigi berlubang, terus proses terjadinya gigi berlubang itu karena apa? Ya, waktu dari adik-adik saya persilahkan. Oke, ya dari kakak adik ini. Adik nama siapa? Oke, dari Kevin. Kita tepuk tangan dulu buat Kevin. Ayo Kevin, mau tanya apa? Jadi terima kasih untuk pertanyaannya Adik. Tanya bagus sekali ya. Kenapa tadi pertanyaannya kenapa kita harus memakai Pepsodent dan tidak menggunakan lain? Jadi adik-adik, Pepsodent itu bisa merek adik-adik Pepsodent kan bisa Kodomo, itu juga bisa. Tadi karena di sini kakak mengambil gambarnya hanya ini saja ya Pepsodent. Jadi untuk pasta gigi yang lain itu boleh, ya. Semua dianjurkan untuk anak-anak boleh. Jadi mengapa kita menggunakan ini Pepsodent? Terus karena pasta gigi ini kan mengandung fluoride tadi. Jadi semua pasta gigi itu bisa digunakan untuk adik-adik. Terus pasta gigi yang mengandung fluoride itu dapat membuat gigi kita menjadi lebih kuat, terus lebih sehat dan bersih juga, sehingga kita terbebas dari yang namanya gigi berlubang. Oke, sudah mengerti adik? Oke, sekarang adik ini nama siapa? Rizal. Oh, Rizal. Oke, Rizal silahkan. Apa yang akan terjadi jika menyikat gigi lebih dari 2 atau 3 menit? Oke, terima kasih. Wah, pintar sekali ya. Ini kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Tadi pertanyaannya bagaimana jika kita menyikat gigi itu lebih dari waktunya itu lebih dari 2 sampai 3 begitu? Ya? Nah, jadi adik-adik, tidak apa-apa kita menyikat gigi melewati durasi yang sudah ditentukan oleh dokter misalnya, oleh tenaga kesehatan. Tidak apa-apa kita melebihi. Intinya kan kalau kita menyikat gigi terlalu lama juga kan dapat membuat gigi kita menjadi luka, apalagi kalau kita menyikat giginya terlalu keras, terlalu buru-buru. Jadi tidak apa-apa juga kita menyikat giginya, durasi waktunya itu melebihi 2 sampai 3 menit ya. Intinya kan tujuannya juga kan sama untuk membuat gigi kita menjadi lebih bersih. Sisa-sisa makanan itu pasti akan keluar semua ya.
Jadi tidak apa-apa kalau kita mengikat gigi lebih dari 2 sampai 3 menit. Itu tidak apa-apa. Intinya adik-adik jangan mengikat gigi terlalu kasar supaya jaringan lunak atau gusi maupun lidah atau apa segala macam itu tidak meluka. Maksudnya tidak apa? Kalau kita sikat gigi terlalu kasar kan, gusi kita mudah berdarah kan? Siapa yang pernah begitu? Sikat gigi terus, kalau kita sikat gigi terlalu cepat juga membuat mungkin terbentur dengan pipi mungkin karena cepat toh. Ya, oke. Adik sudah mengerti? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, nama siapa? Julian. Wah, Julian. Apa itu pertanyaannya, Julian? Apa penyebabnya lukanya gusi? Oke. Penyebab lukanya gusi itu karena yang pertama karena kita menggosok gigi terlalu kasar, terlalu keras. Itu yang membuat gusi kita menjadi mudah berdarah dan juga maka akan terjadi yang namanya infeksi. Jadi asalkan adik-adik juga harus cara mengikat giginya itu harus pelan-pelan saja, harus memilih bulu sikat gigi yang halus ya. Oke? Harus mengikat gigi secara pelan-pelan saja ya, dan jangan terlalu kasar, jangan terlalu buru-buru juga. Angel. Sudah mengerti? Angel. Mungkin ada lagi yang bertanya? Angel. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kakak izin bertanya dulu ke adik-adik ya. Saya mau tes nih, apakah kalian tadi konsentrasi tidak dengan apa yang kakak jelaskan? Oke, saya mau tanya, tadi penyebab gigi berlubang itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan. Karena makan makanan yang manis-manis. Ya, makanan-makanan yang manis. Apa lagi? Tidak makan makanan yang berserat seperti sayur. Iya, betul sekali. Wow, pintar. Terus ada? Tidak menyikat gigi. Iya, itu adalah penyebab dari gigi berlubang tadi ya, seperti ada yang dijelaskan. Terus saya mau tanya lagi nih, apa cara pencegahan dari gigi berlubang? Cara pencegahannya satu, ayo. Dengan makan makanan yang Serat. Nah, makanan-makanan yang sehat, contohnya buah sayur tadi, toh? dengan rajin menyikat gigi. Iya. Apalagi ada? Menyikat gigi secara teratur dan benar, setelah itu mengurangi makanan yang manis. Dan lain-lain. Wah, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Rupanya adik-adik sudah mengerti dan paham ya apa yang kakak jelaskan tadi. Oke adik, mungkin itu saja penyuluhan singkat dari saya mengenai lubang gigi. Kakak berharap semoga penyuluhan yang kakak berikan adik-adik bisa terapkan di rumah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke deh, terima kasih waktu dan kesempatan dari adik-adik. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.